Halo, Robito Balawi. Jawab persoalan ini. Jangan Anda kira bahwa kita akan berhenti. Nggak bakalan. Selama risetnya belum dibantah kayak Jimat, maka kita akan terus bersuara. Selama dari pihak Robito belum ada yang berani diskusi, maka kita akan terus menyuarakan ke publik bahwa klaiman kalian adalah dusta semata. Sekarang kita harus berani mengatakan seperti ini. Sukses PKI memecah belah. Anda mau menggiring ke sana? Nggak ada, PKI nggak ada. Ini bukan program PKI, goblok. Ini bukan proses pemecah belah. Ini proses pembuktian pewujudan kebenaran. Nggak ada andil. Emang ada PKI siapa orangnya? Jangan Anda memframing seperti itu. Nggak boleh. Mau Anda mengatakan kayak Iman PKI, saya PKI, kayak Syarif Rahmat PKI, dan semua yang ngomong tadi itu PKI. Janganlah, itu kalimat-kalimat yang sudah sangat sampah untuk Anda ucapkan, untuk Anda doktrinkan. Sebarkan informasi kayak gini sebanyak-banyaknya. Biar transfer penyadaran semakin cepat kepada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini saya kira sudah nggak bisa dibendung. Transfer penyadaran di setiap daerah oleh ulama-ulama setempat, oleh kiai-kiai setempat, oleh mubalik setempat sudah mulai digelorakan. Transfer penyadaran, sekali lagi transfer penyadaran. Dan teguran yang sangat serius ya, kepada oknum-oknum habaib yang merasa istimewa, yang merasa bahwa kastanya lebih tinggi daripada kita. Ini penting untuk saya tayangkan dan untuk saya kabarkan, agar mendapatkan perhatian. Dan karena ini skalanya sudah sangat luas, maka saya kira bahkan negara pun layak hadir di dalam persoalan ini. Sekali lagi, karena persoalannya sudah sangat luas dan sudah sangat meruncing, maka negara pun layak hadir di dalam hal ini untuk menjadi fasilitator biar terjadi perdebatan secara ilmiah untuk membuktikan para mereka yang ngaku-ngaku habaib, yang ngaku-ngaku tersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar bisa terkonfirmasi secara ilmiah, bukan klaiman sepihak. Ini sudah tidak bisa lagi dibendung. Sampai detik ini mereka masih seperti itu. Betapa arogansinya. Bahkan berani mengatakan coro-coro, coro-coro. Mau bagaimana? Kita tidak bangkit. Saya kira ini kemarahan dan kekesalan yang sudah mengkristal sedari dulu. Dipicu dengan beberapa oknum habaib yang akhirnya meledaklah sekarang. Momennya sudah sangat pas. Apalagi ditambah dengan riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang membuat kekompakan ini terjadi. Para ulama, kiai, mubalik bersatu berkumpul untuk bersikap mendukung dan menegur. Karena kita mesti berani untuk menegur mereka. Memangnya mereka aja yang boleh mengata-ngatai kita coro-coro, coro-coro. Siapa mereka? Oke, sebelumnya kita lihat nih dulu pernyataan sikap dari para kiai dan mubalik. Ya. Assalamualaikum
wabarakatuh. Pernyataan sikap oleh DKMN. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati fenomena sosial keagamaan yang kian memanas tentang eksistensi habaib di negeri ini membuat masyarakat seakan terbelah menjadi dua kelompok. Satu pihak kelompok habaib serta para pendukungnya, dan di lain pihak kelompok ulama garis miring kiai yang notabene mereka adalah kaum pribumi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sikap arogan oknum Habib yang dalam tiap pernyataannya, setiap ceramahnya kerap mendiskreditkan posisi kaum pribumi. Bahkan mereka tidak segan-segan menganggap bahwa pribumi adalah sebagai budak mereka. Bahwa kemudian perlawanan muncul mulai dari Pleret hingga Provinsi Banten adalah guru kita Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang dengan tegas menyatakan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa para habaib yang ada di Indonesia belum terkonfirmasi bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan permasalahan ini, kami DKMN atau Dewan Kiai dan Mubaligh Nusantara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekaligus dukungan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. DKMN lebih menjunjung tinggi aspek akhlak dan keilmuan ketimbang nasab yang tinggi namun rendah akhlaknya dan dangkal pemahaman keagamaannya. Oleh karenanya DKMN menghimbau agar oknum habaib yang selama ini mengedepankan arogansinya untuk bisa bertafakur, mengendalikan diri dan bertaubat dari segala provokasi dan perbuatan kegaduhan, sehingga kenyamanan dan ketentraman umat bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Jakarta, 28 Mei 2023. Dewan Kiai dan Mubaligh Nusantara, Bapak Kiai Haji Abdul Mujib MA, Ketua Umum, dan Saudara Zainal Arifin, Sekretaris Umum. Pembina Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat SQMA, dan Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas ya. Kita pun sama, ada di barisan mendukung apa yang menjadi riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Bahkan kita mendukung terjadinya dialog ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin Usman dengan Robitoh Ba'lawi. Ayo, mau masih Anda mengatakan bahwa ini bagian daripada kebencian kepada zuriyah Nabi? Masih mau Anda mengucapkan kalimat itu? Nih, oknum-oknum, coro-coro, coro-coro para pembenci zuriyah Nabi. Masih Anda mau mengatakan seperti itu? Para ulama, para kiai yang ngomong itu. Ini bukan kebencian. Ini penegasan kecintaan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada orang yang ngaku-ngaku tanpa bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa dirinya tersambung kepada baginda Nabi, maka jelas-jelas ini harus dibongkar, harus diusut, harus dihentikan. Gak boleh nama suci baginda Nabi lalu dibawa, lalu dipakai, lalu dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan arogansinya membawa-bawa baginda Nabi.
Halo, Robito Balawi. Jawab persoalan ini. Jangan Anda kira bahwa kita akan berhenti. Nggak bakalan. Selama risetnya belum dibantah kayak Jimat, maka kita akan terus bersuara. Selama dari pihak Robito belum ada yang berani diskusi, maka kita akan terus menyuarakan ke publik bahwa klaiman kalian adalah dusta semata. Sekarang kita harus berani mengatakan seperti itu. Sebelum kalian berani diskusi ilmiah, membantah tesis Ki Haji Imaduddin Utsman, maka selama itu kita berhak mengatakan bahwa klaiman kalian selama ini dan seterusnya itu dusta. Dan poin pentingnya, ini akan terus kita suarakan. Dan menyebabkan saya bisa yakin bahkan 100% umat akan tersadar. Umat Islam khususnya akan tersadar. Mungkin sekarang masih kaget. Karena biasanya ini Habib, ini Habib, ini Habib. Kok kenapa sekarang nggak dipanggil Habib? Mungkin sekarang kaget. Tapi lambat laun akan terjadi penyadaran yang menyeluruh kepada banyak orang. Kalau riset ini nggak dibantah. Nggak dipatahkan. Dan satu lagi, mohon maaf. Kalau kita ini orang, dari mulai sekarang, bahkan bulan-bulan kemarin, hilang hormat kepada kalian semua. Mohon maaf. Mohon maaf. Ada tuh saya komentar. Ini sukses PKI memecah belah. Anda mau menggiring ke sana? Nggak ada, PKI nggak ada. Ini bukan program PKI, goblok. Ini bukan proses pemecah belah. Ini proses pembuktian pewujudan kebenaran. Nggak ada andil. Emang ada PKI siapa orangnya? Jangan Anda memframing seperti itu. Nggak boleh. Mau Anda mengatakan kayak Iman PKI, saya PKI, kayak Syarif Rahmat PKI, dan semua yang ngomong tadi itu PKI. Janganlah, itu kalimat-kalimat yang sudah sangat sampah untuk Anda ucapkan, untuk Anda doktrinkan kepada masyarakat, supaya masyarakat masih menganggap bahwa kalian memang dzurriyyah Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebarkan informasi kayak gini sebanyak-banyaknya. Biar transfer penyadaran semakin cepat kepada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.